Salam pelaut, masih dengan saya Kapten Indra. Di sini saya akan mengajak Anda untuk memperkenalkan alat-alat navigasi ataupun tour on the bridge ya. Oke, ikut saya. Saya akan memperkenalkan satu persatu kegunaan alat-alat navigasi di atas kapal ya. Oke, mari ke sini. Ini adalah monitor ataupun dinamakan sebagai ECDIS ya. Di kapal saya ada 2 ECDIS. Ini yang untuk backup ya. Ini adalah untuk keyboard dan kursor monitor ya. Ini monitor, keyboard, kursor ya. Ini ECDIS ya. Jadi posisi kapal kita sekarang ada di tengah-tengah ini. Ini untuk ECDIS. Oke, di sampingnya ini adalah radar ARPA ya. Ini adalah radar ARPA ya, untuk merek Northrop Grumman Sperry Marine ya. Ini yang untuk X-band ya. Jadi kalau radar ARPA ini ada X-band dan S-band ya. Kegunaannya untuk apa? Nanti misalnya kalau X-band dan S-band itu kegunaannya jika Anda menggunakan alat transporter man overboard, dia akan keterima secara otomatis ya. Ini untuk panel settingan range, gain, range, C, brill, knowledge alarm dan EBL ya. Ini untuk kursor dan ini untuk VRM ya, untuk radar ARPA yang X-band ya. Ini adalah untuk engine atau propulsion driver ya. Kegunaannya jika kita kalau mesin sudah hidup, kita sudah ambil kontrol the bridge, kita majukan, maka kapal akan maju. Sayangnya pada saat ini kapal dalam posisi anchor ya. Ini untuk bridge in service, ini untuk asset control. Misalnya kalau dari engine room transfer ke bridge, engine room transfer ke bridge, kita klik aja ini kalau dia bunyi, jadi nggak akan bunyi. Ini untuk local control ya. Local control kita klik ini, kita transfer ke engine room ya. Ya. Di sini ada sail dan dredger ya. Kegunaan, kelihatan nggak? Sail adalah kapal melakukan perjalanan sailing ya, berbeda ya. Sailing itu speednya bisa sampai kapal ini 12 ke 14 knot tergantung RPM ya. Untuk dredger ya, kegunaan dari dredger ini adalah settingan speed kapal ini berapa ya. Jadi kapal ini untuk jenisnya adalah cutter suction dredger ya, self propeller ya. Jadi dia bisa digunakan pada saat dredger ya. Kalau kita klik ini dredger ya, nanti jangan lupa ini untuk handle-nya ini kita bikin di tengah-tengah, dia kan secara otomatis seperti DP ya, DP. Ini adalah untuk indikator RPM ya, ini indikator RPM ya. Ini adalah propulsion untuk motor ya, ini untuk port side, ini untuk starboard ya. Ini adalah deep aft dan deep forward untuk echo sounder. Jadi ini connect ke echo sounder untuk alat-alatnya. Yang ini adalah gyro kompas ya, gyro kompas ya. Ini untuk whistle ya, whistle atau suling ya, whistle. Ini untuk indikator radar ya, indikator radar. Dan ini lah steeringnya. Steering kapalnya cuma segini bu, panjang kapal 150 meter lebih ya. Ini untuk automatic manual steering ya. Ini indikator pompa untuk menghidupkan pompa steering. Ini untuk autopilot. Follow up itu untuk manual. NVU itu untuk manual. Penggunaannya satu persatu radarnya ya. Ini untuk radar limitnya dia berapa derajat berputar kiri kanan, dan ini untuk yang 90 ya. Ini untuk kompas komparator ya, connecting ataupun sama untuk komparator dari ke magnetik ataupun gyro kompas ya. Ini skipper atau speed lock ya, pemberitahuan kalau kapal maju atau maupun mundur, nanti akan ada tanda panahnya di sini. Kapal anchor jadi speednya 0.0, berarti nggak ada drift, nggak ada drag ataupun kapal hanyut ya. Itu kira-kira. Ini untuk wind indicator ya. Ini adalah wind indicator. Oke. Ini untuk dimmer deck lighting ya.
Jadi kalau kapal lagi berlayar, kalau kita klik dimmer deck lighting ini, ya nanti posisinya dia akan membuat anjungan menjadi biru, ya. Kegunaannya ya untuk ini, untuk deck lighting ini, ya. Cuman kapal lagi terang jadi nggak kelihatan ya, gitu kira-kira. Ini adalah untuk searchlight, yang ini untuk searchlight, dan ini untuk wiper, ya. Ini wiper, ini settingnya dia per berapa menit, mau single kah, mau group kah, ya. Dari sini, ini untuk searchlight. Jadi searchlightnya ini tinggal klik kiri kanan, dia akan menyenter ke depan, ya. Ya. Ini untuk bridge watch, bend watch, ya, untuk risetnya di depan. Ini adalah magnetic kompas. Ini adalah magnetic kompas, ya. Oke, ini connecting ke atas, ya. Magnetic kompas. Oke. Ini adalah survey monitor. Ini survey monitor. Ini bukan ECDIS, ya. Ini bukan alat navigasi. Ini survey monitor. Ya, kegunaannya untuk bekerja kapal ini menggunakan ini karena apa? Dia akan mensurvei otomatis kedalaman laut-lautnya secara langsung. Ya, karena apa? Kita kan gali tanah atau kita misalnya kerja di sini, jadi ini proyek kita, ya nanti dia akan otomatis memberitahukan kedalaman di sini. Ya, ini untuk keyboardnya, ini kursor mouse, ya. Ini monitor sini untuk fungsi tank, engine room, dredger, semua di sini, ya. Dia akan memberitahukan untuk saat ini kita menggunakan tanks, ya. Ini ada balas yang terisi, MDO, tangkinya di sini, HFO, tangkinya di sini, gitu. Untuk kapal ini, misalnya kalau kita ke engine, kita tinggal ini aja, kita klik di sini, ya. Kita klik di sini, dia akan otomatis ke sini, ya. Coba kita lihat klik sini, ya. Nah, ini powernya dia kelihatan nanti, ya. Tapi kita bikin ke tank aja. Oke, ini untuk keyboardnya dia, connecting ke sini. Ini untuk backup biar dia cepat. Misalnya kita 113 untuk swing grabnya dia, nanti kita klik sini dia akan otomatis. Ya, oke, kembali. Ini adalah untuk radio atau VHF, ya, very high frequency, ya. Untuk call sign kapal saya ini adalah 3 Bravo Sierra Juliet, ya. Untuk MSI-nya 64548200, ya. Ini adalah untuk radio komunikasi. Jika kita menggunakan ini di channel 10, nanti pod control Lingki Malaysia akan menjawab apa yang kita perlukan, atau kapal-kapal lain yang menggunakan channel 10. Ya, ini adalah telepon, ya, telepon. Ini untuk emergency telegraph, ya, emergency telegraph engine, ya. Jadi kalau emergency telegraph engine ini kalau kita mau gunakan secara manual bisa di slow head, astern, ya, kanan ahead, kiri astern, gitu kira-kira. Oke, ini sama, ya, karena dua pulverization atau dua engine, gitu, ya. Ini adalah water tank door. Jadi titik-titiknya ini menandakan hijau kalau water tank door di atas kapal ini semuanya tertutup, ya, gitu kira-kira. Ini master mode-nya, untuk center floor-nya, close-nya. Ini untuk asap alarmnya, ya. Ini untuk tes dimmernya. Oke. Kembali lagi kita. Di sini ini adalah untuk navigasi light, ya. Ini untuk navigasi light. Yang di atas ini navigasi light digunakan pada saat kapal melakukan anchor ataupun berlayar, ya. Posisi saat ini adalah kapal lampunya hidup untuk anchor, ya, anchor forward dan anchor aft, ya. Ini yang di kiri adalah untuk sailing, ya. Kita tidak hidupkan karena apa? Kita tidak melakukan sailing, ya. Ini ada 2 klik, ya. Yang main ini kegunaannya dia karena biasanya untuk lampu navigasi ini ada 2, ya, di setiap titiknya. Karena apa? Jadi kalau dia mati satu, yang main atau inti, kita bisa menggunakan yang emergency ataupun yang standby, gitu kira-kira, ya. Ini adalah navigasi untuk worker ataupun melakukan dredger, ya. Kapal melakukan dredger.
ya. Nanti kalau kita hidupkan dia akan otomatis semua hidup ya. Untuk ini adalah fog signal ya. Jadi ini adalah fog signal yang secara otomatis ketika kapal berlayar ada kabut. Nah, kegunaannya ya udah ini ya. Ini untuk radar backup, atau yang tipe S-band ya. Ini S-band ya. Jadi kapal itu radar arpanya ada X-band dan S-band ya. Nanti kalau X-band biasanya dia otomatis connecting ke radar transponder ya, ke radar transponder begitu kira-kira ya. Nanti jadi yang mana itu radar transponder nanti saya jelaskan ya. Ini untuk BINWAS ya, Bridge Navigation Watch Automatic System ya. Ini untuk kabin-kabin yang asisnya. Ini asisten to bridge ya. Ini untuk yang radar. Oke, mari lagi kemudian saya. Ini adalah alat daripada radar transponder ya. Jadi jika seseorang jatuh ke laut atau main overboard, ini harus kalian aktifkan. Cara untuk mengaktifkannya bagaimana? Yang hitam ini tinggal kalian tarik dan tekan yang hitam di bawahnya, pluk, dia akan otomatis ya. Kalau tidak jangan, bahaya ya, bahaya nanti sama kalian itu ya. Oke, ini ada pinnya untuk menekan ya. Nanti kalau untuk mengetesnya dia, nanti pada saat begini jangan kalian lepaskan, kalian tekan aja ini ke dalam, pelan dia akan bunyi dan mengaktifkannya di radar yang X-band. Oke, kita kembalikan lagi. Gimana tadi? Oke. Oke, kembalikan. Ini adalah fire plane atau safety plane yang ada di atas kapal ya. Ini kerulisnya, inside-nya yang terbaru yang ada di atas kapal saat ini. Gunaannya adalah dia di sini akan menunjukkan denah-denah untuk alat safety di atas kapal. Ya, ini untuk ECDIS yang satunya lagi. Tadi saya bilang 2 ECDIS ya. Jadi kapal saya itu ada 2 ECDIS. Ini yang untuk master ya. Ini untuk master ECDIS keyboard. Ini adalah chart table namanya. Dimana chart table ini kegunaannya jika kita melakukan navigasi atau ngeplot peta, nanti kita ke sini, tinggal kita hidupkan aja navigasi light-nya di sini. Ya. Kita setting. Ya. Ya, tinggal kita setting aja. Karena apa? Kalau saat berlayar nanti kita semua yang ada di sini gelap. Ya. Jadi untuk ngeplot peta di sini. Ini chart table. Petanya di mana? Di bawah sini semua lengkap. Oke. Ya, ini untuk printer komputer di bridge. Ini untuk printer Inmarsat atau GMDSS. Oke, ini adalah MFHF untuk radio, di mana untuk stasiunnya 1623 sama 2158 ya, ke darat. Oke, ini yang untuk Inmarsat C nomor 2, ini Inmarsat C nomor 1. Ada 2 ya. Kenapa ada 2? Satu biasanya yang untuk backup ya. Kayak mana Pak kok bisa satu backup ya? Biasanya salah satu di antara ini, biasanya yang nomor 2 ini tidak connecting ke casan baterai. Jadi kalau blackout, kapal mati atau tidak ada pasokan listrik, kalau mati ini nggak akan hidup, ini yang hidup satu. Ini adalah Navtex receiver ya. Ini Navtex receiver. Kegunaannya untuk memberitahukan keadaan-keadaan atau navigational warning di area ataupun zona-zona yang kita sedang singgahi saat ini ya. Oke, untuk kegunaannya bagaimana? Share aja karena saya kan sudah buat di konten-konten lain itu kegunaan daripada Navtex ya. Oke. Nah, ini kegunaannya ini untuk message total number ini memberitahukan nanti misalnya kalau ada alat navigasi di atas kapal yang rusak. Nanti di sini kasih tahu sama dia message ke berapa. Nanti di sini informasikannya dia misalnya Navtex receiver cannot connecting to the antenna. Nanti di sini beritahukannya dia. Ya, ini untuk visa telepon ya, Iridium atau apa. Oke, ini untuk emergency radio. Ya.
ini untuk emergency radio. Ya, ini untuk emergency radio. Ini untuk cable connecting to Aldis lamp. Tempat Aldisnya mana? Biasanya ada tempatnya di kotak, nanti saya tunjukkan lagi ya. Dan ini adalah untuk emergency baterai radio. Jadi kalau kalian abandon ship atau meninggalkan kapal, jangan lupa untuk bawa ini. Biar apa? Kalau nggak kalian pakai ini, nanti VHF-nya nggak nyampe ke kapal-kapal lain. Misalnya jangka waktu 24 mil atau 60 mil, kalian nggak akan bisa komunikasi dengan yang lain ya. Kembali lagi sini. Ya, ini adalah VHF radio. Ini adalah untuk dredger monitor. Ya, dredger monitor, cutter, self suction dredger ya. Oke. Kegunaannya bagaimana? Nggak bisa kita pakai karena apa? Kapal nggak operasi ya. Kalau kita hidupkan nanti ini, kita harus aktifkan semua alat-alat yang di bawah. Ya, ini untuk navigasi deck. Bukan navigasi ya. Ini untuk deck lighting. Ya, deck lighting ya. Kapal anchor jadi deck-decknya lightingnya kita hidupkan di sini. Oke. Ya, untuk garbage sendiri kita harus pisah-pisahkan yang domestik, plastik sama untuk yang kaleng. Ya, karena apa? Ada aturannya dalam aneks, tidak boleh mencampur baur sampah satu dengan yang lain. Biar apa? Jadi kalau kita pisah-pisahkan nanti kita buang ke darat atau garbage receive fasilitas receive lah ya yang dari darat, dia akan gampang untuk memilah-milah ya, nggak ada terjadi lagi. Ya, ini di sini adalah untuk e-wash. Jadi kalau mata Anda terkena serpian-serpian debu atau pasir, gunakannya ini. Jadi jika ini sudah digunakan sekali, ini harus dibuang ya, tidak boleh diletakkan lagi di sini. Karena apa? Ya takutnya mata orang itu ada iritasi atau ada virus atau ada penyakit mata, terus diletakkan di sini, terus ada seseorang lagi sakit mata dipakai, dia akan terkontaminasi. Ya, ini untuk torchlight ya, center. Ya, ini untuk coffee maker ya. Bagaimana coffee maker kegunaannya? Ya, ini untuk kru supaya tidak terlalu stres di atas kapal aja lah. Oke, untuk Aldisnya itu letaknya bagaimana? Biasanya untuk Aldis ini alatnya ya. Ini untuk Aldis. Ini baterainya. Ini alatnya di dalam. Ya, di dalam. Ini kabelnya. Nanti ini kita konekkan ke yang tadi sana. Ya, kalau blackout kita menggunakan baterai ini. Ya, ini baterai basah atau kering. Ya. Nah, kegunaannya. Ya. Ini adalah line throwing ya. Kegunaannya ketika emergency kita harus bawa juga ini. Biar apa? Nanti kalau kita mau naik ke kapal lain yang decknya lebih tinggi, kita lempar pakai ini. Karena kita nggak kuat lagi, kita nggak tahu sampai berapa lama kita bertahan di atas kapal. Ya, ini adalah untuk roket parasut. Ya, parasut. Ya, nih. Cara penggunaannya bagaimana? Tinggal kita buka, tekan, lempar aja ke atas, nanti arahkan. Ini ada step-stepnya ya. Ada step-stepnya. Kegunaannya bagaimana? Ya, kalau kita karak jangan bikin ke muka ya. Nanti kalau kita ke muka hancur muka kita. Ya, jauh. Ya, jangan dekat mata. Kalau bisa begini. Ya, begini caranya. Jangan begini. Takutnya nyosor ke mata ya. Sini. Nanti dia akan menunjukkan signal kalau kita membutuhkan pertolongan. Ya. Kita kembalikan lagi. Ini untuk charger Aldis lamp-nya. Chargernya ini akan charger for Aldis lamp baterai. Chargernya ini connecting. Yang ini kita masukkan ke sini. Ya, terus yang ini ke 220 ya, power 220. Oke. Ini untuk toa. Untuk toa ya. Biasanya kalau seseorang di deck tidak menggunakan radio, kita panggil pakai ini aja. Ya, ini lengkap ya, nautical books. Ini untuk nautical books, semuanya ada di sini. Ya, Admiralty, GMDSS manual, ship routing, SOLAS, volume dan lain-lain. Itu. Ini juga begitu. Ya,
ini semua navigasi. Oke, ini untuk nautical book juga di dalamnya. Ini untuk nautical book, ini paper untuk printer yang Inmarsat C. Ini untuk nautical book, guide to port entry ya. Oke, masukkan lagi. Ya. Ini apa? Ini untuk first aid kit ya. Di anjungan, khusus untuk di anjungan. Kenapa? Ya jika seseorang luka luar, ya kita harus segera mengobatinya. Di sini ada. Untuk listnya ada di sini. Ya. Ini standar list untuk first aid kit di anjungan. Oke. Ya. Oke, di sini kembali dengan saya. Ini adalah binokular atau teropong. Kegunaannya bagaimana? Kita untuk melihat satu objek jarak jauh itu apa? Sampah kah? Buih kah? Sampan kah? Atau kapal nelayan kah? Ini kegunaannya binokular. Ya, ini peta. Ya, peta itu bagaimana bentuknya? Ya ini. Ya, inilah peta namanya. Ya, di sini disebutkan ini Melaka tuh Singapore Strait atau Singapore Strait tuh Melaka ya. Singapura menuju ke Melaka ya, atau Malaysia atau Selat Melaka. Ini yang disebut Selat Melaka. Ya. Oke. Ini untuk peta. Ya. Ini adalah master list. Kegunaan dari master list ini apa adalah tugas dan tanggung jawab kru di atas kapal pada saat emergency prosedur. Ya, pada saat fire, apa kegunaannya untuk master dan kru-kru yang lain untuk sopep, untuk maneuver boat di sini namanya master list. Jadi kalau di atas kapal kalian harus tahu tanggung jawab dan tugas kalian pada saat mara bahaya ya. Ini adalah untuk gyro repeater starboard side. Ya, ini adalah untuk gyro repeater ya. Untuk masternya ada di bawah bridge ini. Ini untuk monitor gantry. Ya, untuk monitor gantry ini pompa-pompanya hidroliknya dia akan connecting ke luar sini. Ini yang di luar ini yang gede ini gantry ataupun burst loading untuk pump out sand ke kapal di samping kita. Dia ada dua, kiri dan kanan ya. Oke, kita kembali lagi untuk yang terakhir kali saya akan memberitahukan inilah monitor daripada echo sounder. Ya, ini echo sounder. Ya, kedalaman kapal kita dari bawah kapal sampai ke bawah itu adalah 15.1 ya. Jadi saya sudah kasih tahu untuk echo sounder kedalamannya 15.1 untuk depan dan belakang ya. Ini untuk echo sounder 4 watt dan ini untuk echo